Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas thana'i wal majd ahaqqu ma qalahu al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق Allahul Azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali nikmat dalam kehidupan kita. Jika kita menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah karuniakan itu, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitung. Namun, ketidakmampuan kita dalam menghitung nikmat Allah tidak serta-merta menghalangi kita untuk memanjatkan rasa syukur kepadanya. Karena itu, dalam kesempatan kali ini, mari kita tingkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, kebaikan dan curahan kasih sayang yang telah dikaruniakannya. Tanpa kemuliaan yang Allah berikan, kita semua hanya akan terkurung dalam kehinaan. Tanpa keimanan yang Allah berikan, kita semua tak mampu merasakan kebahagiaan di hari kemudian. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita, pembimbing hidup kita, teladan kita, pelita kehidupan kita, dan umat manusia sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akhlaknya merupakan cerminan dari seluruh isi kitab suci. Ibunda Aisyah Ummul Mukminin pernah ditanya tentang akhlak Nabi. Lalu beliau pun menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Begitu jawaban beliau. Artinya, jika kita ingin melihat pesan-pesan Al-Quran mewujud dalam diri seorang manusia, maka lihatlah kepribadian Nabi kita. Al-Quran berbicara tentang keikhlasan, dan Nabi adalah orang yang paling ikhlas dalam menghambakan diri kepada Tuhan. Al-Quran berbicara tentang kasih sayang. Nabi adalah sosok yang paling penyayang di antara manusia-manusia lainnya. Al-Quran berbicara tentang keadilan. Nabi adalah sosok yang paling adil, a'dalun nas. Semua yang dipesankan dalam Al-Quran bisa kita lihat cerminannya dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sering kita menjumpai orang-orang yang meluapkan kekesalan
kemarahan dan kemuakan berlebih atas suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Lalu dengan luapan amarah dan kekesalan itu, mereka kemudian berandai-andai, seandainya Anda melakukan ini, niscaya Anda tidak akan mengalami ini. Kalau saja si fulan tidak melakukan ini, maka niscaya yang akan terjadi adalah begini, begitu, dan begini. Seandainya saya menghindari perbuatan ini, maka niscaya apa yang menimpa saya akan lebih baik dari ini. Itulah ungkapan-ungkapan yang biasa kita jumpai ketika seseorang tidak puas, tidak rela, dan tidak ikhlas dengan takdir yang menimpa dirinya. Pengandaian demi pengandaian dia utarakan, padahal mau bicara sepanjang apapun, mau berandai-andai sejauh apapun, apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan, dan apa-apa yang dia andai-andaikan tidak akan pernah mampu merubah ketetapan dan kejadian yang sudah terjadi. Dalam pandangan agama, berandai-andai atas suatu kejadian yang sudah terjadi dan tuntas itu termasuk perbuatan yang tercela. Nabi sendiri tidak menyukai sikap semacam itu. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jizan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu 'amala syaitan." Bersemangatlah, kata Nabi, atas sesuatu yang bisa memberimu manfaat, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila ada sesuatu yang menimpa dirimu, maka jangan katakan apabila aku melakukan ini maka niscaya akan begini dan begini. Tetapi katakanlah Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki akan Dia perbuat. Karena sesungguhnya pengandaian itu dapat membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW melalui hadis tersebut mengajarkan kepada kita, apabila kita ditimpa oleh suatu kejadian, baik yang menyedihkan maupun yang membahagiakan, maka kita tidak boleh berandai-andai. Karena dengan pengandaian itu seolah-olah kita menolak ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengira bahwa apa yang kita inginkan jauh lebih baik ketimbang apa yang Allah tetapkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyelipkan kebaikan di balik keburukan, sebagaimana Dia seringkali menyelipkan kebahagiaan di balik cucuran kesedihan. Apa yang kita duga baik belum tentu baik, tetapi apa yang Allah tetapkan sudah pasti baik, sekalipun kita tidak memandangnya sebagai sesuatu yang baik. Sebagai orang beriman, kita harus percaya itu. Percaya bahwa apa-apa yang Allah tetapkan adalah baik, meskipun kita tidak memandangnya sebagai sesuatu yang baik. Karena itu, tidaklah tepat dan bukan termasuk sesuatu yang wajar ketika Allah menetapkan sesuatu untuk kita, kemudian kita berandai-andai agar sesuatu yang terjadi itu bisa terjadi sesuai dengan keinginan kita. Betapapun dalamnya rasa ketidakrelaan kita, betapapun kerasnya luapan amarah kita, betapapun panjangnya pengandaian kita, apa yang kita andai-andaikan tidak akan pernah mampu merubah keadaan yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi hanya bisa kita jadikan sebagai pelajaran,
Tapi tidak ada gunanya jika dia menghanyutkan kita dalam luapan amarah dan penyesalan yang mendalam. Apa yang kita ucapkan tidak akan pernah merubah apa yang sudah terjadi. Tetapi kepasrahan dan penerimaan kita akan takdir Allah bisa mewariskan ketenangan batin, sehingga kita lebih tenang dalam menyikapi kenyataan yang kita hadapi. Dan itulah yang diinginkan oleh baginda Nabi. Nabi ingin agar kita mendapatkan kebahagiaan dengan cara pasrah dan menerima apa-apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam